Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Indarwati, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor Dana COVID-19. Perlu kalian ketahui, video ini saya persembahkan untuk tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh dosen saya yang bernama Dr. Abdul Hadi MAG. Baik, dalam presentasi ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, kajian teori atau kerangka pikir meliputi kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Dan yang ketiga, metode penelitian meliputi sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data serta prosedur penelitian. Masuk ke pembahasan yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Alasan saya mengambil judul ini karena pada saat ini wabah COVID-19 yang terjadi tidak hanya melumpuhkan manusia, tetapi juga melumpuhkan perekonomian Indonesia. Dan keadaan di tengah wabah seperti ini membuat rentan akan adanya korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak amanah demi keuntungan pribadi. Pidana mati pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2, dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dengan keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan keadaan tertentu, dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan di waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada waktu terjadinya bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Oleh karena itulah, apabila terjadi tindakan yang merugikan perekonomian negara atau memperkaya orang lain atau korporasi, maka pejabat tersebut layak dituntut dengan pidana mati, bukan justru diberikan kekebalan hukum. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang yang saya ambil, terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19 menurut pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang saya ambil, terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19 menurut pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia. Poin selanjutnya, bab 2, yaitu kajian teori meliputi kerangka pikir. Yang pertama, kerangka teoritis, yaitu kerangka pemikiran yang menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan serta asumsi-asumsi teoritis. Kemudian teori tersebut digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Di sini terdapat 2 teori, yaitu teori tindak pidana korupsi dan teori hukuman mati. Teori tindak pidana korupsi yaitu pengertian korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
tetapi juga meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau perseorangan. Kemudian teori hukuman mati, yaitu pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, tergantung dari cara memandang pidana mati itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, kerangka konseptual. Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan negara. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dengan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan ke dalam bentuk laporan. Yang pertama, mengumpulkan data, yaitu dengan mencari sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data tersebut berupa rekaman atau dokumen tertulis. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen sebagai bahan tertulis untuk melengkapi data-data. Cara yang dilakukan yaitu dengan mencari teori atau membaca dokumen hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, model analisis data, yaitu teknik analisis yang saya gunakan di sini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerapkan suatu peristiwa. Yang keempat, prosedur penelitian, yaitu langkah-langkah secara rinci dalam penelitian dari awal sampai akhir. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memilih judul untuk diteliti. Di sini saya memilih judul penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19 karena menurut saya kasus ini baru dan perlu untuk diteliti. Yang kedua, pengumpulan data dan analisis awal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus yang sedang terjadi, di mana data diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu dan mengadakan observasi terhadap sumber-sumber tertulis yang ada kaitannya dengan topik dalam penelitian sebagai data. Yang ketiga, analisis akhir dan penarikan kesimpulan. Data yang sudah tersusun rapi merupakan analisis awal, maka selanjutnya merupakan analisis akhir dengan mengumpulkan data, pola, dan uraian dasar, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Yang keempat, penulisan laporan dan perbanyakan laporan. Jadi, data yang sudah disusun berdasarkan pedoman penelitian kualitatif, maka akan dapat diambil sebuah laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Sekian presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.